Halo guys, jumpa lagi di Yaku Store Official ya. Kali ini gue lagi ada di Summarecon Mall Bekasi ya. Hari ini ada event Jepang-Jepangan Moshi-Moshi. Ini adalah hari ketiga ya. Sebenarnya event ini udah ada 3 hari ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Cuman gue baru datang di hari ketiga. Oke, gimana kondisinya dan eventnya ini? Apakah lebih mantap dari tahun kemarin? Ayo kita lihat sama-sama. Ya, ini dia guys pamfletnya dari Moshi-Moshinya, dan ini adalah gerbang gapuranya Moshi-Moshinya guys. Biasa orang buat foto-foto, langsung aja kita masuk. Nih gua datang sore hari ya guys, dan ini venue-nya sudah dipenuhi, dipadati oleh para pengunjung yang ingin menikmati hari terakhir dari event Moshi-Moshinya. Dan ini adalah booth stand ya, jadi jual aksesoris dan pernak-pernik Jepang-Jepangan, juga ada makanan-makanan Jepang tentunya. Nah, ini tempat duduk sampai santai di Summarecon Bekasinya. Ini dia cosplayernya juga sudah mulai kumpul juga. Biasanya kalau siang-siang tuh pada nggak mau muncul ya karena panas, kebanyakan mungkin ngumpet di dalam mall. Nih kita langsung aja ke dekati daerah panggungnya. Ini dia cosplaynya nih, Visual Kei ini, gaya Visual Kei ini keren nih. Dan ini juga nih cosplay yang nggak tahu nih nama cosplay apa, kalian bisa komen di bawah ya kalau memang tahu cosplayernya. Nih ini dia Attack on Titan ya guys, ini satu set nih Attack on Titan semua lagi kumpul dan banyak yang diajak foto-foto gitu. Itu dia, ada yang bocilnya tuh, mungkin nih anak dari cosplayernya juga guys. Oke, biasanya event-event gini nih laris nih yang bening-bening buat diajak foto. Nah ini dia nih yang lakinya juga nih, ini juga keren-keren nih. Nah kita lihat lagi view-nya nih, kepadatan lingkungannya tuh kayak gini guys, ramai sekali. Nah kita coba naik ke lantai 2 ya, karena di bagian food hall-nya ini dari Summarecon Bekasi ada 2 lantai guys, jadi kita bisa ngeliat panggungnya dari atas biar lebih mantap. Nah coba kita lihat. Nah ini dia cosplayer juga banyak yang nangkring di sini guys, buat mungkin kumpul-kumpul. Nah ini dia tuh, kita lihat dari atas, wow padat, keren sekali view-nya. Lebih keren lagi kalau kita nonton event musik nih, biasanya kalau dari atas kayak gini nih lebih hidup. Ada layar besarnya juga, bisa menampilkan yang diisi panggung. Nah ini adalah persiapan para cosplayer yang ingin naik ke panggung. Nanti ada event itu ya, cosplay competition. Nah ini ada beberapa contoh cosplay yang sedang berpose dengan sesama cosplay lainnya. Ya enak sih sebenarnya nih kalau kayak gini ya. Nah ini dia, wih ini Scream dengan topeng Scream, dan ini Spider-Man yang baru nih kayak gini, stylenya mantap. 3 hari ini di Moshi-Moshi 2023. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalau kemarin cosplayer juga banyak, hari ini udah lebih banyak lagi ya. Dan sambil menikmati Moshi-Moshi 2023 Summarecon Bekasi, saya juga tidak bosan-bosan ya. Ya ini dia adalah jurinya ya. Ini jurinya namanya Air ya. Jadi dia cosplay sebagai Nami nih di sini. Nanti agak malaman tuh ada live actionnya ya. Jadi kumpul di panggung. Cuman gua nggak ngerekam karena gua nggak sampai malam. Ini dia sudah mulai rame ya, karena cosplay competitionnya sudah semakin dekat. Nah ini dia para cosplayernya siap-siap, yang mau tampil sudah bersusun di belakang. Kurang lebih sih ada berapa ya, 15 cosplayer yang akan tampil sore ini. Ini kita lihat semua sudah bersiap-siap. Banyak juga para fotografer di sini yang mau foto-foto cosplaynya. Ini dia pialanya, ada 3 ya, bagi 3 pemenang nih akan dapat piala. Ini jurinya sudah pada kumpul semua nih. Gua agak lupa cuma nama jurinya nih. Bagi yang kenal nih bisa di mention Instagramnya nih supaya lihat juga video ini.
Dia ini MC-nya juga cukup atraktif juga ya, MC-nya juga cukup atraktif, jadi bikin suasana semakin hidup. Persiapannya juga cukup matang, event ini kelihatan sekali karena ini adalah event yang memang cukup besar ya, event Jepang-Jepangan yang rutin diadakan di Sumarekon Bekasi ya. Jadi bukan sekedar event yang biasa-biasa aja, jadi bintang tamunya juga banyak yang dari Jepangnya langsung. Ini dia cosplayer pertama. Ini cosplayer pertama, nggak tahu nih karakter apa, tapi gue bakalan menjelaskan aja mengenai komen-komen juri kemarin ya saat gue nonton. Cosplayer ini dinilai sangat pas ya, karena antara soundnya tuh dengan gerakan dia tuh cukup pas, dan juga cukup membawa ketegangan di videonya ini saat dia tampil cukup karena musik sama gerakannya juga membawa sebuah cerita gitu ya. Cuman sayangnya kata kritik jurinya tuh kurang ada beberapa aset ya, atau aset pendukung saat dia perform gitu ya, seperti mungkin ada bangunan, ada gedung-gedung apa, ada tembok yang retak, atau bahan-bahan propertinya dia tuh tidak ada ya, jadi kurang aja. Dan di sesi terakhirnya tampilannya dia tuh ada mengeluarkan asap sama dari mulutnya, itu keren sekali, cuman nggak sempat gua rekam. Nah, ini ada cosplayer selanjutnya, ini anak-anak guys. Cosplayer ini anak-anak. Oh ya maaf guys, sebelumnya sound untuk tampilan ini tuh, panggung ini tuh nggak gua rekam ya, nggak kerekam, jadi agak error gitu tadi, jadi ya pakai dubbing aja. Nah, lanjutnya ngebahas cosplayer ini, ada cosplayer anak-anak, dan dia datangnya tuh didukung banget sama orang tuanya ya, ada ibu dan bapaknya tuh, dan ini properti juga yang menyusun itu orang tuanya nih. Cukup keren sih, seorang orang tua yang mendukung anaknya menjadi cosplayer sedari kecil ya. Dari sisi pakaiannya juga cukup detail, cukup rapi. Meskipun terlihat cosplayer hanya anak-anak, tapi totalitasnya cukup bagus. Dan komen dari juri juga tidak ada yang negatif, karena bisa dibilang ini cukup lengkap ya, propertinya ada, dan pembawaan dari narasi ceritanya juga cukup bagus, begitu kata jurinya bilang kemarin. Dan cukup menghibur karena yang tampil kemarin tuh yang anak-anak ya hanya dia ini. Nah, selanjutnya ini juga cosplayer apa gua kagak tahu ya, gua kudet banget, maaf ya, generasi 90-an udah nggak pernah nonton anime jadi buta. Nah, ini kritik dari jurinya itu alur ceritanya kurang ada ya guys, jadi dia masuk tuh nampol-nampol, tendang-tendang, tidak ada alur ceritanya, tidak ada juga properti yang digunakan, jadi agak kosong aja gitu ya. Dia nendang-nendang apa kita tidak paham, cuman dia seru aja melihat gerakannya. Jadi kritik dari jurinya tuh seperti itu ya, jadi narasi ceritanya kurang dijelaskan di performer yang ini. Performing ini dia dijelaskan sama dia. Oh, dia menendang-nendang angin. Sebenarnya kalau boleh saran pribadi dari gue ya, kalau kayak tampil yang sifatnya duel kayak gini, seharusnya ada dua karakter ya. Di satu cerita itu ada dua karakter, jadi berantemnya tuh kelihatan lebih hidup ketimbang sendirian gitu guys. Jadi kayak lucu aja, mukul-mukul, nendang-nendang angin, itu tidak ada meaning yang jelas. Nah, akhirnya dia menangis sedih ya, karena dia menendang angin. Nah, selanjutnya ini ada cosplay wanita yang gue nggak tahu karakternya apa, tapi yang ini dapat komen positif sih, karena dia menggunakan beberapa aset properti juga, dan sifat ceria dari karakternya sepertinya sangat ditampilkan, jadi tidak ada komentar buruknya sih. Gue pun ngelihat cukup terhibur dan menarik ya, meskipun nggak tahu jalur ceritanya apa, cuman kekurangannya sedikit ya, cuman ini bukan kekurangan besar. Seharusnya dilengkapi dengan backdrop ya, kalau kata jurinya tuh backdrop yang menggambarkan visual dia tuh lagi di mana sih, soalnya nanti tuh di sebelah pojok kanan itu kayak ada itu apa tuh
api unggun. Nah, kemudian mungkin backdropnya bisa dijadikan seperti di dataran tinggi atau saat malam atau apa, atau dia nggak sengaja menabrak api unggun itu. Tapi sebenarnya api unggun itu adalah bagian dari ceritanya juga ya. Jadi ini cukup bagus sih komen yang cosplayer yang ini, tidak terlalu mengecewakan. Dan permainan tongkat toyanya juga tidak ada yang miss ya, tidak ada yang salah pukul atau segala macam, semuanya cukup rapi sampai performnya itu selesai. Nah, selanjutnya nih yang paling gua tahu selama perform itu, ini adalah Tokyo Ghoul Ken Kaneki ya. Ini juga dapat pujian yang sangat bagus dari juri ya, karena banyak perubahan-perubahan dalam tampilannya ini tidak terduga ya. Jadi cukup keren. Jadi gue ceritain aja nih. Pertama, dia terlihat lugu seperti karakter asli di animenya tentunya ya. Nih, dia mulai transisi melakukan perubahan, transformasi. Gue juga nggak tahu pasti sih ceritanya kayak gimana. Cuman gue senang aja saat drama dia dan gaya-gaya perubahannya itu sangat keren sekali. Kelihatan seperti kesakitan, itu seperti mungkin luka kali ya, berdarah kali ya. Dia mulai terlihat kesakitan, tubuhnya terlihat kesakitan. Nah, dia meraung-raung. Mantep. Dia mulai gelisah. Nah, mulai perubahan dimulai satu persatu. Dia duduk di bangku kesakitan, walau seperti stres. Dan di sini yang dipuji dari juri ya, dia ternyata menggunakan 2 wig. Jadi perubahan dia tuh termasuk sangat cepat dan halus ya, tergolong cepat dan halus, menggunakan berbagai properti pakaian di dalam satu waktu ya. Ini cukup bikin juri tuh terkagum-kagum. Nah, selanjutnya ini yang paling final dari Ken Kaneki adalah itu tangan cumi-cuminya, guritanya juga ya. Ini paling jadi maskotnya banget. Gua agak lupa sih jalur ceritanya, dia kayak sesama gol gitu ya, makan apa gitu, lupa gua. Yang tahu ceritanya bisa komen aja ya di bawah ya. Nah, pokoknya untuk perform yang ini tuh Ken Kaneki ini cukup oke, apresiasinya, dan cukup mendetail dia, pertunjukannya nggak setengah-setengah ya. Cuman lebih bagus lagi kalau ada lawannya juga ya. Wah, seru sih kalau ada lawannya, lebih kelihatan hidup juga. Ini dia juga mengeluarkan rantai yang digunakan di mengikat lehernya. Jadi kayak totalitas banget persiapannya. Di satu waktu dia menyembunyikan banyak properti di badannya, dan terakhir dia nanti bakal makan kayak lipan ya, soalnya dia makan lipan. Terakhir dia makan lipan. Wah, keren sih persiapannya, keren ini. Gue pribadi juga menilainya cukup oke dan mantap. Ini dia suasananya semakin sore semakin rame. Lebih rame sih malam sebenarnya ya. Dan ini cosplayer selanjutnya, ini juga gue nggak tahu karakter apa ya guys. Tangannya diperban, memegang pistol. Wih, kelihatan mantap sekali dia. Cuma sayang sekali lagi ya guys, soundnya ini gua nggak kerekam ya, padahal untuk pengambilan gambarnya sudah cukup jelas ya. Waduh. Nah, ini juga sayang sekali nggak ada lawan bertarungnya ya, jadi kita ngeliatnya agak bingung. Ini dia cuma punya tangan sakti gitu guys, nanti tangannya itu bisa nyala ya. Gue kira tuh kayak tangan nube ya, tangan monster loh ya, tangan robot biasa. Widih, ini persiapan untuk jadi cosplayer juga tidaklah mudah ya, memakan waktu cukup lama juga membuat desainnya, mendalami karakternya. Performernya ini juga biasanya dia mempersiapkan waktu yang hampir sebulan paling cepat untuk
bisa mendalami karakter dan bisa ya menjelaskan semua urutan dramanya ini. Nah yang ini juga menurut gue keren ya, meskipun gue juga nggak tahu karakter apa dan banyak yang nggak tahu ya, termasuk jurinya pun nggak tahu ini rabbit apa ya, jadi kayak robot kelinci tapi kayak robot rusak gitu. Gue yang kagum sih desainnya aja ya, dia bikin seolah-olah tuh tangannya hilang satu atau rusak satu dan isinya kabel-kabel gitu, dan kabel-kabelnya itu nyala-nyala guys, keren sekali guys. Dan itu tadi ya barusan melepas mukanya ya, muka robot rusak. Gue juga kagum sih, gue kira itu tadi kayak Happy Tree Friend tuh ya, kartun yang sadis itu, tapi taunya bukan sih. Ini soundnya juga semua enak ya, lagu pas saat dia tampil dia tuh seperti lagu-lagu Gorillaz gitu. Kalian tahu kan lagu Gorillaz tuh, musik-musiknya seperti itu. Cuman gue lupa karakternya rabbit apa nih, kayak kita cari tahu. Animenya juga keren nih kayaknya nih, tapi kayaknya sih dia genrenya horor ya, karena terlihat sekali agak mengerikan. Cuma selama tampil gue tunggu tuh, selain mukanya yang lepas apalagi yang lepas, taunya nggak ada lagi yang lepas. Kirain gue tangan yang satu yang lepas lagi, kepalanya lepas, kakinya ada yang lepas, enggak. Ternyata yang lepas hanya wajahnya saja. Wih, ini malam-malam kayak gini juga serem nih. Robot rusak, robot kelinci rusak. Cuman gue nggak tahu nih finalnya nih, pas ending itu yang siapa yang juara ya, karena gue cuman sampai sekitar jam 5 sore ya gue udah keluar dari event Moshi ini. Nah selanjutnya ini kayak topeng tuxedo gitu ya, tapi kayak apa sih, karakter apa itu, dia memegang kepala manusia gitu. Nah ini juga tadi dikritik oleh juri bahwa dia kan membawa kepala manusia itu ya, cuman hanya dipakai di sesi awalnya aja. Sesi awalnya itu juga menurut gua sih terlalu singkat yang membawa kepalanya, padahal tuh kepala kata juri bisa ditampilkan di bagian tengah ataupun bagian akhir, yang menunjukkan bahwa karakter horornya itu lebih dapat gitu ya. Cuman ini sayang dia hanya dipakai di bagian awal, udah gitu ditaruh di bagian bawah lagi. Kalau yang penonton dari jauh nggak bakal ngelihat kepala itu fungsinya untuk apa. Mendalami perannya juga semuanya cukup bagus ya, memang bukan cosplayer biasa, jadi semua persiapannya matang. Dan ini dia sesi penjuriannya cukup keren. Dan selanjutnya, nah ini gue paling suka sama armornya ya, sama jubahnya itu. Di antara para kontestan lain, ini jubahnya paling perfect menurut gue ya. Detail banget, bentuknya juga kokoh, bukan body yang tipis doang gitu kayak karton kardus, tapi ini terlihat sangat solid, tajam, dan pewarnaannya juga sangat terang dan mendalam. Bagus sekali juga. Dan yang memerankan juga cukup keren sih, mukanya tidak apa ya, kadang kita melihat cosplayer bukan karena melihat fisiknya juga, tapi kalau melihat dari stilan pakaiannya keren dan wajah yang lumayan, kelihatan lebih enak aja mendalaminya ya. Karena kan kebanyakan anime seperti ini tuh dibuat seirama ya, jadi penampilan dia yang keren, dandanan armornya keren, semua segala macam, dan wajah-wajah yang tampan. Ini gue sekali lagi gue paling kagum dengan bajunya ini, jubahnya ini ya, dan kelihatan banget dia lari-larian tuh tetap nyaman dipakai ya, tidak ada kayak bodinya itu mengganggu pergerakan dia tuh, tidak ada ya, semuanya dia bisa bergerak dengan luwes, baik kaki, lutut, semua tangan, lengan, bahu, semua seimbang.
bisa digerakkan secara oke. Dan selanjutnya ini yang cukup menarik ya, karena semua orang pasti tahu karakter ini. Wanita ini memakai karakter dari cosplay Hatsune Miku. Jadi Hatsune Miku ya seperti kalian tahu ya, dia hanya penyanyi ya, penyanyi virtual sebenarnya, karakter virtual. Dan di perform kali ini anak ini dia menggunakan gaya Hatsune Miku dan dance dengan lagu Hatsune Miku. Kalau komen pribadi gue, seharusnya sih ada ininya ya, pengiringnya supaya lebih rame, karena kan ini sifatnya membawa audiens tuh untuk joget atau dance bareng ya. Dan pada cosplay Hatsune Miku ini juri menilai bahwa penampilan cukup baik, dan juga rambut yang dia gunakan itu tidak menutupi wajah, jadi semuanya terlihat sangat rapi, tidak ada miss. Cuman ada tambahan juga bahwa dia kurang menghafal lagu yang dia bawakan, jadi terlihat ada kejanggalan sedikit, hanya fokus kepada gerakan. Tapi untuk sesi membawa audiens untuk berjoget lebih hidup, karena memang yang tampil sebelumnya itu hanya bersifat drama ya, tidak ada entertaining dance seperti ini. Ya, dengar-dengar juga juri menilai bahwa rambut wig ini sebenarnya Hatsune Miku ini cukup berat ya, rambut wignya. Jadi dia bisa membawakan dengan baik dan tidak ada waktu rambut sama sekali menutupi wajahnya, jadi terlihat dinilai oleh juri itu sangat pas. Cuman sayang lagi musik aslinya tidak terekam guys, jadi pakai sound ala kadarnya aja ya, sekedar buat komen. Oke, udah gitu aja selesai untuk tampilan cosplaynya. Ini gue coba masuk ke dalam nih guys, karena di luar cukup panas. Gue coba masuk ke dalam mallnya lagi. Kita lihat-lihat aja, biasanya ada cosplayer lagi itu dia. Ini ada cosplayer lagi yang lalu lalang. Cuma jadi cosplayer gini harus punya rasa pede yang cukup tinggi ya, jadi mau dilihat orang mau kayak gimana juga bisa cuek bebek. Ya guys, gitu aja review gue mengenai event Moshi Jepang di SMBK ya, Sumarekon Mall Bekasi. Gimana, mantep kan? Cosplayernya juga bukan cosplayer biasa ya, jadi semuanya penampilan sangat keren dan oke. Ya, kita ketemu lagi di Moshi tahun depan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dadah.